Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa kabar kalian semua sobat Tokulovers dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, dan tentunya punya kota selalu. Don Brothers episode 18 akhirnya telah dirilis hari Minggu kemarin. Dan bagaimana episode 18 minggu ini? Apakah seru dan menarik? Tentu saja seperti biasa Don Brothers sampai episode 18 ini masih menyajikan sajian cerita yang tentunya menarik dan juga menghibur. Terlebih di episode 18 ini kita sudah tahu bahwa akan ada satu debut villain terbaru dari Don Brothers, yaitu Don Murasame. Apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan pembahasan mengenai poin-poin apa saja yang ada di episode 18 ini? Kalau begitu langsung saja kita bahas episode 18 dari Don Brothers yang berjudul Serangan yang Bagus. Sebuah episode yang benar-benar sangatlah menghibur dan menarik sekali dari awal episode sampai penghujung episode. Pembuka episode 18 ini sangatlah menarik sekali. Kita melihat bagaimana Haruka, Saruhara, dan Kijino berunding bahwa mereka ini tidak setuju Jiro Momotani bergabung dengan tim Don Brothers. Karena kata mereka Jiro ini terlalu berbahaya. Menurut saya ini benar-benar realistis sekali pemikiran mereka ini. Bila ada anggotanya yang tidak beres ya, mereka langsung berunding dan segera memutuskan apakah anggota tersebut yang di sini si Jiro ya pantas bergabung dengan Don Brothers atau tidak. Dan di sini hasilnya ya mereka menolak. Meskipun begitu, ujung-ujungnya semua keputusan di sini dipegang kembali ya lagi-lagi oleh Momoitaro sang leader Don Brothers. Jadi fokus cerita utama di episode ini sungguh sangatlah menarik sekali. Meskipun episode ini bisa dibilang sedikit filler ya, tapi meskipun begitu, episode ini dimanfaatkan sebagai ajang permainan di antara ketua dan juga murid-muridnya. Bisa dibilang Momoitaro ini mentes kemampuan dari para rekan-rekannya tersebut dengan cara Momoitaro mengadakan game yang dimana game ini berisi para member Don Brothers harus mau tak mau bisa memukul atau menyerang Momoitaro di saat kapanpun dan dimanapun. Dikala member Don Brothers ini bisa menyerang Momoitaro, mereka dinyatakan menang. Dan tentunya mereka telah sejajar secara skill dengan Momoitaro. Tapi bila mana mereka gagal ya, mereka ini akan mendapatkan sebuah hukuman dari Momoitaro. Permainan ini diawali atau dimulai antara Jiro serta Momoitaro. Kita bisa lihat Jiro ini memang sangatlah ngebat sekali ya, dia ini ingin sejajar dengan Momoitaro meskipun nyatanya memang tidak bisa. Tapi suka sekali respon Momoitaro yang sangatlah terbuka dengan pemikiran dan tanggapan dari Jiro. Sehingga Momoitaro ini berinisiatif membuka challenge kepada rekan-rekannya ini. Demi tentunya bertujuan melihat potensi sejauh mana rekan-rekannya ini berkembang. Kita bisa lihat Jiro mengawali permainan ini dengan sangatlah semangat. Meskipun hampir beberapa kali Jiro ini ya gagal dan gagal terus gitu. Dan berujung Jiro ini harus melakukan hukuman dari Momoitaro berupa push up dan juga lompat tali. Dilanjut lagi kita bisa lihat di adegan ini para member Don Brothers ini memang punya rasa dendam dan rasa penasaran akan mencoba challenge ini. Mereka benar-benar bersemangat sekali ketika ikut challenge ini, bersemangat ingin menghajar ya pemimpin atau ketua tim mereka sendiri. Dan ini jujur ya, baru pertama kali melihat anggota member Super Sentai yang kesel atau benci ingin membalaskan dendam mereka kepada ketuanya sendiri gitu. Unik banget lah pokoknya ya Don Brothers ini. Kita bisa lihat ada Kijino yang mencoba untuk mengecoh atau ingin mengalahkan Momoitaro dengan mengambil secuil toge ramen yang dimakan Momoitaro. Dan ya tetap ya hasilnya gagal ya. Kijino harus 200 kali naik turun kursi sebagai hukumannya. Dilanjut lagi ada Saruhara yang mencoba menembak Momoitaro yang untungnya Momoitaro bisa menahan serangan tersebut dengan tutup panci yang ia sedang pegang. Dan diakhiri oleh lemparan maut dari tutup panci milik Momoitaro ke arah kepala Saruhara ya. Adegan ini sebenarnya merupakan adegan yang pernah dimention oleh Momoitaro sebelumnya, yaitu legenda Jepang Sukuhara Bokude yang dimana dia pernah melindungi dirinya ketika dia sedang makan dari serangan Miyamoto Musashi lewat perlindungan dari sebuah tutup panci yang ia pegang. Dilanjut lagi ada Haruka yang mencoba untuk melakukan sebuah prank kepada Momoitaro lewat kotak makan yang ia berikan ya.
Ini scene menurut A sangatlah lucu banget ya. Haruka di sini terlihat polos banget gitu dan baper ketika melihat Momoitaro ini mengekspresikan dirinya bahwa dia ini belum pernah mendapatkan hadiah makanan seperti ini dari seseorang wanita. Sedih memang ya, tapi kesedihan ini membuat rencana Haruka menjadi gagal ya. Malahan kotak makan dia yang berisi pukulan tinju ini menjadi senjata makan tuan bagi Haruka sendiri ya. Intinya kita bisa lihat meskipun mereka berempat ini telah bersatu alias bekerja sama untuk menumbangkan Momoitaro, tetap saja ya mereka ini kalah dan tidak bisa melakukan satu serangan pun terhadap Momoitaro. Karena di sini kita bisa lihat ya, Momoitaro dibantu juga oleh Sonoi. Membahas masalah Sonoi, tiba-tiba saja interaksi unik di antara mereka berdua diperlihatkan kembali. Sonoi dan Momoitaro mendadak melakukan sebuah challenge yang berisi siapa yang paling banyak menolong orang dialah pemenangnya. Challenge ini menurut A sangatlah bagus banget, terlebih bagi penonton bocil di Jepang sana. Tentu scene-scene ini memberikan sebuah nasihat bahwa kita sebagai manusia harus tentunya wajib saling tolong-menolong kepada siapapun dan dimanapun. Bagus banget lah pokoknya amanat-amanat yang ingin disampaikan scene-scene ini. Tapi A di sini bisa lihat ya bahwa Sonoi memang tidak melulu harus bertarung ketika bertemu Momoitaro. Malahan di sini mereka ya alias si Sonoi mengikuti arus apa yang terjadi di sana. Mau itu bincang-bincang atau melakukan sesuatu ini dan itu. Intinya ya tidak harus melulu soal bertarung dan bertarung. Dan ini tentunya sangatlah menarik. Membahas masalah Sonoi yang merupakan anggota Noto. Anggota Noto lainnya yaitu Sononi ya. Dia di sini malah semakin terpincut dengan kehadiran Inuzuka. Di sini Sonoi menawarkan sesuatu kepada Inuzuka, alias dia ini menawarkan pertolongan. Karena Inuzuka ini telah menjadi pemenang lah bisa dibilangnya atas insiden yang terjadi di episode 17. Tentu tawaran dari Sononi ini untuk menolong atau mencari Natsumi tidak digubris oleh Inuzuka. Tapi uniknya Sononi malah semakin terpincut ya alias semakin tertarik dengan sosok Inuzuka atas alasan-alasan yang ia berikan di sini. Tentu ini memberikan sebuah sinyal kepada kita bahwa Sononi dan Inuzuka akan memiliki sebuah alur cerita yang sangatlah menarik di episode kedepannya. Apakah Sononi akan secepatnya jatuh cinta, falling in love kepada Inuzuka? Dan akan bagaimana sih hubungan mereka berdua nantinya? Kita tunggu saja. Yang jelas, sampai episode 18 ini, Sonoza ya masih saja belum jelas peran dia di Don Brothers ini sebagai apa selain dia hanya bisa tertawa dan juga bertarung ya. Ya semoga saja Sonoza ini bisa mendapatkan seseorang yang pas untuk bisa mengajarkan dia soal tertawa. Apakah salah satu member Don Brothers akan dipasangkan dengan Sonoza sehingga menghasilkan alur cerita yang menarik di Don Brothers ke depannya, tentunya bagi Sonoza juga, atau justru tidak ada sama sekali. Lanjut lagi ke cerita utama di episode kali ini, yaitu menumbangkan Momoitaro. Member Don Brothers mereka di sini mau tak mau bertemu dengan ensiklopedianya Don Brothers ya. Yaitu ada Momoijin, aka bapak dari Momoitaro. Mereka menanyakan bagaimana caranya mereka ini bisa menyerang Momoitaro. Apakah ada cara agar mereka ini bisa melayangkan satu serangan di dalam challenge tersebut? Dan ternyata ada ya. Momoitaro ternyata memiliki seorang teman yang di sini adalah Ginchan. Ginchan merupakan seekor kumbang badak yang telah menemani masa kecil Momoitaro. Tapi sayang, si Ginchan ini pergi alias kabur dari Momoitaro. Momen ini ya dijadikan bahan atau kesempatan bagi member Don Brothers untuk menyerang Momoitaro. Mereka berpura-pura ya bahwa Ginchan telah kembali. Dan tentu Momoitaro langsung kaget sekaligus segera mencari si Ginchan ini. Yang paling gak suka yaitu ketika keempat member Don Brothers ini ingin melakukan serangan kepada Momoitaro. Meskipun ya ternyata mereka ini tidak bisa menyerang si Momoitaro. Karena kata mereka ini telah mengaku bahwa mereka telah kalah dari awal permainan ini dimulai. Mereka telah mengakui bahwa Momoitaro ini kuat dan tidak ada satu orang pun dari mereka yang bisa menyamai atau melampaui kekuatan si Momoitaro. Dan ini jujur scene-nya sangatlah bagus banget.
Kita bisa lihat perasaan member Don Brothers ini sangatlah terikat satu sama lain. Bahkan mereka berempat mempunyai perasaan dan pemikiran yang sama ketika melakukan hal ini. Intinya ini bagus banget lah. Dan sekarang kita akan lanjut membahas poin utama yang paling ditunggu-tunggu di episode 18 ini, yaitu debut dari villain terbaru Don Brothers, yaitu Don Murasame. Kita bisa lihat di pembukaan episode 18 ini, Don Murasame mendadak terbebas dari sebuah tabung yang berisi Don Murasame tersebut. Yang mengejutkan, ternyata tempat ini merupakan tempat yang sama, alias satu komplek ya. Kok satu komplek? Dengan tempat atau markas dari Shinoto. Kita juga bisa lihat Don Murasame ketika keluar dari semacam gedung, dan kita bisa lihat di sini area dimensi yang sering kita lihat ketika pertarungan Mecha Don Brothers melawan Hitotsuki terjadi. Itu benar-benar ditunjukkan di sini, diperlihatkan di sini. Kita sepertinya bisa menyimpulkan bahwa ternyata area atau tempat-tempat ini, tempat-tempat dimensi ini merupakan area yang pernah disinggung oleh Sonoi, yaitu Ideon. Ideon ini sepertinya sebuah dimensi atau mungkin dunia yang berisikan bangsa-bangsa dari dunia lain, yaitu ada klan Noto serta klan Don. Jadi selama ini ya, pertarungan Mechadon Oni Taijin versus Hitotsuki itu semua terjadi sepertinya di dunia Ideon ini, dunia yang penuh dengan warna hijau ini, seperti dunia Gridman ya teman-teman. Kita bisa lihat bahwa Don Murasame ini tidak memiliki bentuk manusia, melainkan Don Murasame ini merupakan perwujudan dari sebuah pedang ninja sword. Tentu kasus ini sama halnya dengan kasus Yuri di series Kamen Rider Saber, yang dimana Yuri aslinya merupakan sebuah pedang yang bisa melayang sana-sini, alias ya bukan manusia. Don Murasame sendiri diisi oleh seiyu terkenal yang bernama Ayumu Murase. Yang paling suka soundtrack ketika Don Murasame ini dimunculkan. Sound perubahan dari Don Murasame di sini yaitu berupa sound dari sebuah alat musik bass yang dipadukan dengan vokal-vokal gaya sebuah genre rock atau metal. Dan benar-benar metal sekali ya sound efek si Don Murasame ini. Terlebih di beberapa kesempatan, Don Murasame ini sempat memperagakan pose-pose seakan-akan dia ini sedang memegang sebuah bass gitar. Sebuah perpaduan yang lumayan unik antara ninja, hiu, dan juga metal. Kita sudah tahu sepertinya bahwa Don Murasame ini sepertinya melakukan tindakan-tindakan ini atas suruhan dari Mother. Jadi bisa disimpulkan Don Murasame tidaklah jahat ya, sepertinya ya. Melainkan Don Murasame melakukan hal-hal ini hanya sebatas suruhan dari sosok Mother. Jadi ada kemungkinan besar di episode kedepannya Don Murasame ini bisa saja berpihak kepada Don Brothers apabila mungkin si Don Murasame telah terbebas dari suruhan si Mother ini. Dan tentunya mempunyai tujuan dan prinsip hidupnya sendiri. Lanjut lagi, sebelum Don Murasame beraksi, kita sekilas diperlihatkan oleh Don Murasame aka Ninja Sword yang mendadak mengambil energi listrik di beberapa tempat. Apakah ini pertanda bahwa energi listrik di dunia manusia menjadi sumber utama bagi Don Murasame agar bisa bangkit? Jadi bila mana Don Murasame ini kehabisan energi, Don Murasame mungkin saja akan kembali mengambil energi listrik yang ada di rumah-rumah sekitar milik warga. Untuk kemampuan dari Don Murasame sendiri, kita bisa lihat bahwa dia memiliki skill menyelam ke dalam tanah layaknya seekor hiu. Tentu skill ini sudah tidak asing ya bagi kita di dunia tokusatsu. Tapi kita bisa lihat, Don Murasame ini secara power bisa setara atau mungkin melebihi power dari Don Momotaro serta Don Doragoku. Bahkan Momoitaro aka Don Momotaro sempat kewalahan ketika melawan Don Murasame ini. Lanjut lagi, kita bisa lihat ada Don Murasame Alter, yang kita sudah tahu bahwa ada dua bentuk dari Don Murasame Alter ini, yaitu ada bentuk hiu serta bentuk robot. Di pertarungan ini sebaliknya, Don Murasame terlihat kewalahan melawan dua alter milik Don Momotaro serta Don Doragoku. Kita tentunya masih belum mengetahui tujuan utama dari Don Murasame, terlebih tujuan Mother untuk menyuruh menyerang para member Don Brothers terkhusus Momoitaro dan juga Shijiro. Ini tujuannya apa sih si Mother ini menyerang mereka berdua ini? Apakah Jiro serta Momoitaro yang sama-sama satu klan? Kemungkinan ya dengan Don Murasame ini telah melanggar sebuah aturan yang mungkin telah ditetapkan oleh klan Don. Sehingga Mother yang bila berasumsi kemungkinan besar Mother ini adalah ibu dari Don Murasame, Momoitaro serta Jiro Momoitani.
Nah, Zimazar ini marah karena Momoitaro dan Jiro ini tiba-tiba saja diungsikan ke dunia manusia tanpa alasan dan sebab yang belum kita ketahui. Tentu kita sangatlah penasaran sebenarnya apa yang terjadi di antara Mazar, Don Murasame, serta Jiro dan juga Momoitaro. Patut kita tunggulah pokoknya. Baiklah, jadi itulah dia pembahasan episode 18 dari Don Brothers. Episode yang sangatlah menghibur dan unik sekali bagi Aa dan mungkin teman-teman semua yang telah menyaksikan episode 18 ini. Lagi-lagi Don Brothers sampai episode 18 ini masih konsisten memberikan sajian-sajian cerita yang sangatlah menarik untuk diikuti setiap episodenya. Bagaimana nih menurut kalian semua mengenai episode 18 dari Don Brothers ini? Apakah kalian punya tambahan opini atau saran? Silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Aa pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.